Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih bersama gue Rian Adi, mau cerita soal pengemis pengalaman mistis. Jadi nanti pada kesempatan ini aku mau cerita soal hantu yang namanya Parakan. Jadi hantu ini sebenarnya berasal dari Sulawesi, Pulau Sulawesi. Tapi pada kesempatan kali ini nanti aku akan cerita, tapi ceritanya hantunya ini nanti bukan di Sulawesi, tapi hantunya ada di Kalimantan. Kenapa ada di Kalimantan? Migrasi mungkin. Jadi apa sih hantu Parakan itu? Kalau dari narasumber yang cerita ke aku, hantu Parakan ini tak ubah wujudnya tuh kayak biasa, manusia biasa. Tapi kalau udah mulai berubah kayak menjadi setan kayak gitu, matanya merah, terus rambutnya awut-awutan gitu. Kalau dari narasumber sih bilangnya kayak gitu. Terus kapan sih berubahnya tuh? Jadi Parakan ini berubahnya tuh nggak hanya pas malam hari, tapi siang pun dia bisa berubah gitu. Jadi nggak mengenal waktu atau kapanpun dan dimanapun dia bisa berubah. Terus hantu Parakan ini ngincernya yang dimangsa itu orang tua, anak-anak, sama ibu hamil. Kalau menurutku sih mirip 11-12, mirip kayak kuyang sih di Kalimantan tuh. Tapi ini kan hantunya kan versi dari Sulawesi kan, jadi mirip-mirip lah, mungkin saudaraan. Terus caranya bedain hantu Parakan ini pas keadaan dia jadi hantu, terus dia jadi hewan, dia juga bisa berubah jadi hewan ternyata. Karena temanku juga bisa berubah jadi hewan, misal kucing atau anjing, dan bisa berubah jadi tumbuhan pohon. Jadi bedanya, misal kalian nanti di Sulawesi atau di Kalimantan lihat hewan yang kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depannya, dan gaya jalannya itu agak menunduk ke depan, nah itu bisa dicurigai kalau itu hantu Parakan. Dan lebih parahnya lagi, hantu Parakan ini dia itu bisa turun temurun gitu. Jadi hantunya tuh turun temurun. Ada artikel atau web ya, sumber web gitu, menyebutkan cara mengalahkan Parakan ini salah satu caranya itu ada dengan cara ditonjok, tapi nonjoknya cuma sekali, nggak boleh lebih dari satu kali. Nggak tahu kenapa hanya satu kali ya, maksudnya kenapa nggak lebih banyak, kan lebih bagus gitu. Tonjok keroyokan lebih bagus harusnya. Dan ada artikel juga yang menyebutkan kalau Parakan ini sebenarnya jasad aslinya itu ada di rumah, terus yang jalan-jalan terus nyari mangsa itu kayak roh ya, kalau di Jawa roh musuh ya. bisa rohnya tuh bisa jadi, nggak tahu lah, nanti bisa kita sharing-sharing, komen di kolom komentar. Terus tadi tuh aku masih bingung kenapa hanya satu kali tonjok terus dia bisa kalah gitu. Mungkin nanti aku bisa nanya ke narasumbernya untuk kebenaran ceritanya. Dan asal usul Parakan ini sebenarnya adalah seseorang yang belajar ilmu hitam, tapi dalam proses belajar mengajarnya itu dia belum sampai, ilmunya belum kuat, belum gini lah, jadi kayak stuck gitu. Intinya kalau lagi sekolah dia tuh nggak kuat otaknya, nggak kuat, terus cabut dari sekolah gitu, keluar dari sekolah. Oke, terus
aku bakal dengerin kalian cerita dari teman gue ini. Nanti ceritanya ada 3 atau 4 ya, yang soal Parakan ini. Yang pertama itu ada yang orang tua, terus anak-anak, hamil. Oh berarti 3 ya, pokoknya itu cek ya. Dengarkan suara berikut ini. Jadi dia tuh kayak apa ya, dia bang, tahu Parakan kah? Bukan kayak semacam kuyang, cuman dia ndak terbang-terbang pakai kepala, dia pakai badannya. Nah pernah bang, dia ini sukanya orang tua sama anak-anak. Kejadian pertama nih yang orang tua yang meninggal, bilangnya orang tua tuh sakit. Ini cuma dengar-dengar cerita sih dari orang-orang gosip kan, tapi bilangnya tetanggaku betulan. Nah kejadian pertama tuh yang orang tua tuh meninggal, bilangnya gara-gara dimakan juga sama itu. Bilangnya dia tuh tetanggaku pergi ke rumahnya tuh nenek-nenek, habis pulang dari rumahnya tuh nenek-nenek, tiba-tiba tuh nenek-nenek tambah parah, habis tuh meninggal. Nah yang kedua nih anak-anak, dia tuh anak-anak tuh sakit bilang. Terus yang nih Parakang nih, aku bilangnya Parakang aja lah ya, namanya di kampung kayak gitu. Nah Parakang nih pergilah ke rumahnya tuh anak-anak, terus dia duduk di sampingnya tuh anak-anak kan. Nah orang tuanya nih anak-anak nggak tahu kalau yang dia tuh Parakang suka makan-makan gitu kan. Nah dia jadi dia biarkan aja. Alasannya nih Parakang dia mau minta sayur apa gitu kan. Habis itu pulang Parakang dari rumah itu anak-anak, sudah dia makan kan, anak-anak tuh muntah lah, muntah hitam, muntah darah sudah kan, tapi darahnya yang hitam sudah yang keluar tuh. Nah baru habis itu adalah orang pintar bilang, ini ndak bisa sudah nih, ini dimakan sudah, bilangnya kayak gitu. Jadi anak-anak tuh meninggal juga. Terus pernah juga tetanggaku nih habis melahirkan, baru yang Parakang tuh kan kalau kayak gitu kan dia suka anak-anak yang habis melahirkan jadi dia pergilah ke belakang tuh, untung tetanggaku langsung ambil anaknya. Jadi tuh Parakang langsung pulang lah. Dia terus dia tuh kalau habis makan kayak gitu dia ndak sadar tuh. Nah kayak dia ndak sadar, kayak dia ndak ada rasa bersalah tuh. Nah Oke, menurut kalian gimana itu? Kan ada yang orang tua, anak-anak, sama ibu hamil. Terus kalau dari pendapatku, tadi kan yang orang tua tuh kan intinya udah sakit-sakitan, terus sekarat, terus dikunjungi seseorang. Nah seseorangnya ini mungkin bisa jadi Parakan, mungkin menurut si narasumber itu seperti itu. Jadi si Parakan ini memaksa si orang tua kita. Kalau yang anak-anak itu kan alasannya kan si Parakang tadi itu kan nyamperin, terus alasannya minta sayur. Gak tahu apa hubungannya sama sayur ya, masih nggak sinkron sih kayaknya. Oh mungkin buat ngalihin ke orang tuanya atau si anak kalau dia tuh sebenarnya tuh bukan Parakang atau hantu atau ingin memaksa lah. Nah, mungkin bisa jadi. Terus setelah beberapa saat si anak kecil ini tadi muntah-muntah hitam, muntah darah hitam gitu. Terus udah, singkat ceritanya, dibawa ke orang pintar atau dukun, bilangnya udah nggak bisa ditolong karena udah dimakan sama Parakan gitu. Tapi yang masih ku bingungin, dia tuh makannya tuh cuma makan darah atau makan organ-organnya juga atau gimana. Mungkin orang Sulawesi yang nonton video ini nanti bisa komen di kolom komentar. Terus yang ibu hamil tadi, ibu hamil tadi udah ini berarti ya udah melahirkan bayinya. Itu tadi diincar sama si Parakan tapi keburu
sama ini orang tetangganya. Kalau hantu-hantu kayak gitu sih rata-rata emang di luar Jawa sih. Kalau di Jawa tuh pocong, tuyul, kuntilanak, genderuwo gitu gitu. Kalau di sana tuh kayak lebih ke apa namanya, perubahan wujud apa orang ke bentuk yang kayak gitu, kayak hantu-hantu kayak gitu. Terus berarti kan dari hal itu bisa disimpulkan gak usah lah main-main ilmu hitam, nanti jadi parakan Anda. Nanti kalau nggak kuat ilmunya jadi parakan kayak gitu. Tapi ya lika-liku dunia. Terus buat kalian yang punya cerita mistis, pengalaman mistis, boleh cerita atau langsung DM ke Instagram aku atau email boleh. Nanti email sama Instagramnya aku tulis di kolom komentar, di kolom deskripsi. Mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.